Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulianti Nurhania Permatasari dari Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dan juga sifat fisika, di antaranya mengenai perubahan zat kimia dan perubahan zat fisika beserta perbedaannya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari saat ini, yakni pertama tentang sifat zat fisika dan sifat zat kimia, kemudian perubahan bentuk zat fisika dan bentuk kimia, dan juga pemisahan campuran, diantaranya pemisahan campuran yang bersifat kimiawi dan juga fisika. Pertama, kita akan membahas mengenai sifat zat. Nah, sifat zat ini meliputi sifat zat kimia dan juga sifat zat fisika. Pertama, kita akan membahas mengenai sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik zat tersebut. Nah, di sini ada gambar contoh-contoh dari sifat fisika, yakni berkaitan dengan titik leleh dan juga titik didih, wujud zat, warna zat, kekentalan, dan juga kekeruhan. Itu berupa bentuk fisik atau kita sebut dengan sifat fisika. Selanjutnya kita akan membahas nih mengenai sifat fisika benda. Suatu benda dapat dikatakan memiliki sifat-sifat fisika apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wujud zat. Nah, sifat fisika ini ada wujudnya, diantaranya padat, cair, dan juga gas. Selanjutnya, warna zat. Nah, warna zat merupakan sifat fisika yang diamati secara langsung dengan mata kepala sendiri. Di antaranya, misalnya, suatu benda warnanya warna biru, suatu zat warnanya warna merah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelarutan nih. Sifat fisika benda diantaranya ada kelarutan. Kemampuan suatu zat untuk larut atau bercampur dalam pelarut. Air merupakan pelarut untuk zat-zat terlarut. Tidak semua zat dapat larut dalam zat pelarut. Garam dapat larut dalam air, akan tetapi kopi tidak dapat larut dalam air. Ada juga contohnya minyak tidak bisa larut dalam air, dan juga pasir tidak bisa larut dalam air. Selanjutnya, sifat fisika ini dapat menghantarkan listrik atau memiliki daya hantar listrik. Benda logam pada umumnya dapat menghantarkan listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Nah, selanjutnya sifat fisika yakni daya hantar panas. Nah, sifat fisika yang ini maksudnya setiap benda memiliki kemampuan dalam menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor panas, sedangkan benda yang tidak dapat atau sulit menghantarkan panas dengan baik disebut isolator panas. Nah, biasanya baik yang bisa menghantarkan panas ataupun listrik itu termasuk ke dalam jenis logam-logaman seperti itu, seperti besi, kemudian logam lainnya. Sedangkan yang tidak baik dalam menghantarkan listrik dan juga panas biasanya benda-benda plastik seperti itu. Nah, sifat fisika yang terakhir yakni kemagnetan. Benda magnet adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini pun sama. Benda yang bisa ditarik oleh magnet pada umumnya adalah benda yang seperti logam, besi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang tidak bisa ditarik oleh tidak bisa ditarik oleh magnet selain logam, yakni seperti plastik, kertas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat kimia. Sifat kimia suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Nah, jadi kata kunci dari sifat kimia itu mengalami perubahan dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya adalah sifat kimia benda. Nah, sifat kimia benda diantaranya pertama, mudah terbakar. Pada suhu tertentu, terdapat benda yang mudah sekali terbakar, contohnya itu adalah gas LPG dan juga alkohol. Benda yang sulit terbakar itu contohnya kaca. Kemudian, mudah meledak.
interaksi antara zat yang mudah meledak dengan udara, api, atau cahaya matahari yang dapat menimbulkan ledakan. Nah, ada beberapa zat yang apabila terkena udara, api, dan juga cahaya matahari dapat sangat mudah terbakar. Nah, coba kalian cari tahu zat-zat apa saja yang dimaksud. Selanjutnya, busuk dan asam. Makanan atau minuman yang sudah lama tidak termakan biasanya akan membusuk dan juga basi. Nah, hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara zat-zat tersebut dengan oksigen. Zat-zat yang terdapat pada makanan dengan oksigen, sehingga makanan yang awalnya utuh menjadi lembek dan juga membusuk seperti itu. Selanjutnya, berkarat. Reaksi antara logam dengan air dan oksigen dapat menimbulkan karat pada logam, biasanya berwarna kuning, kemudian lama-kelamaan bentuknya sudah tidak seperti semula. Selanjutnya adalah tingkat keasaman pH. pH menyatakan tingkat keasaman suatu zat. Nilai pH berkisar antara 1–14. Apabila nilai pH kurang dari angka 7, nah pH tersebut bersifat asam. Misal nilai pH suatu cairan yakni 3. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa cairan tersebut adalah cairan yang asam. Sedangkan untuk pH yang berangka 7 atau pH dengan 7 itu merupakan netral. Nah, selanjutnya untuk pH lebih daripada 7 itu menunjukkan sifat basa. Nah, apabila suatu cairan atau suatu zat itu pH-nya 8 atau 9 atau 10, itu bisa kita simpulkan bahwa cairan tersebut merupakan cairan basa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan bentuk zat. Pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika, seperti yang telah kita jelaskan di awal, adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tetapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Nah, contohnya di sini ada zat padat, zat gas, dan zat cair. Nah, ini kalau misalnya benda padat ke benda cair disebutnya mencair. Contohnya adalah es batu. Nah, untuk benda cair ke benda padat disebutnya membeku. Nah, biasanya kalau misalnya kita menyimpan air ke dalam freezer, itu akan membeku. Untuk perubahan benda padat ke benda gas, itu disebut dengan menyublim. Untuk perubahan benda gas ke benda padat disebut deposisi. Untuk perubahan gas ke cair disebut dengan mengembun. Nah, untuk contohnya yakni kalau di pagi hari suka ada ya gas dan suka ada embun gitu. Nah, itu merupakan bentuk dari perubahan zat gas ke zat cair. Untuk zat cair ke zat gas, contohnya adalah air yang dididihkan, disebut dengan menguap. Nah, di sini ada dua garis berwarna merah dan garis berwarna biru. Nah, untuk garis yang berwarna biru, perubahan wujud menyerap kalor. Di antaranya ada menyublim, menguap, dan mencair. Sedangkan untuk garis yang berwarna merah disebut dengan perubahan wujud yang melepas kalor. Di antaranya ada deposisi, mengembun, dan juga membeku. Nah, di sini ada sifat-sifat zat berwujud padat, cair, dan juga gas. Nah, sifat-sifatnya diantaranya untuk zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Untuk cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Untuk zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Nah, contohnya apa sih, Kak? Nah, untuk benda padat itu biasanya tidak berubah bentuknya. Kalau misalnya ada tempat pensil, nah itu kan tidak berubah. Nah, kalau untuk benda cair atau zat cair, ketika kita menyimpan air di dalam gelas, maka air tersebut akan mengisi ruang-ruang di gelas atau
menyesuaikan bentuknya dengan gelas. Ketika kita menyimpannya di dalam teko, maka akan menyesuaikan sesuai dengan bentuk teko ataupun disebut dengan mengisi ruang-ruang pada teko. Nah, selanjutnya untuk gas ini berarti tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Ada misalnya adalah udara di sekitar kita, oksigen di sekitar kita. Nah, selanjutnya untuk sifat benda padat, jarak antar partikel zat sangat rapat dan padat. Nah, itu yang membuat benda padat bentuknya tetap. Sedangkan untuk benda cair atau zat cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Untuk zat gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Nah, bisa dilihat di sini ada gambarnya zat antar zat partikelnya di gambar yang di bawah ini ya. Nah, di sini ini padat itu sangat rapat. Sedangkan untuk benda cair itu lebih renggang daripada zat padat. Sedangkan untuk gas itu sangat-sangat renggang gitu. Selanjutnya, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas, seakan-akan terikat satu sama lain. Nah, kalau untuk cair, partikel zat cair lebih bergerak bebas namun terbatas. Sedangkan untuk gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Nah, itu dia perbedaan antara wujud padat, cair, dan gas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan kimia. Perubahan zat kimia dapat membentuk zat baru. Zat yang sudah berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Contohnya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, besi yang berkarat, kayu yang menjadi lapuk, makanan dan minuman yang menjadi basi, daging yang membusuk. Dan juga ada contoh lain, misalnya kayu yang dibakar tidak menjadi kayu lagi tetapi menjadi abu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dalam materi ini mengenai pemisahan campuran. Pemisahan campuran. Campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk dapat memperoleh zat murni, penyusun campuran tersebut harus dipisahkan. Nah, caranya dengan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik penyusunnya, seperti wujud, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnet, kelarutan, dan lain sebagainya. Yang pertama, contohnya adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi ini merupakan metode pemindahan fisik yang dipakai untuk memisahkan antar cairan atau larutan dengan padatan, yakni menyaring molekul-molekul padatan yang tercampur pada larutan. Nah, ini ada contohnya. Ini adalah air dan juga pasir. Kemudian disaring menggunakan kertas penyaring. Nah, lalu dapat dipisahkan ya antara air dan juga pasir gitu dengan metode seperti ini. Kalaupun misalnya kalian bisa melakukannya di rumah, silahkan untuk mencoba mempraktikannya langsung. Nah, selanjutnya adalah destilasi atau penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara penyulingan digunakan untuk memisahkan suatu zat cair dari campurannya. Prinsip kerjanya yakni dengan perbedaan titik didih antara zat cair yang bercampur sehingga yang menguap setiap zat akan terpisah. Nah, ini contohnya, contoh destilasi. Nah, pemisahannya itu yakni dengan cairan yang menguap itu merupakan zat yang berbeda gitu. Mungkin kalian bisa mempraktikannya sendiri di rumah dengan cara sederhana. Ada juga penyulingan lain gitu, banyak sekali jenisnya. Silahkan searching dan tonton videonya di YouTube. Selanjutnya ada kromatografi. Untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai
menggunakan dopin. Nah, ini bisa disebut dengan tes urin juga gitu. Bisa dilihat dari warna-warna yang terdapat pada hasil tes gitu. Itu bisa menunjukkan apakah seseorang ini mengkonsumsi obat-obatan terlarang ataupun dopin. Nah, sekian dari pemaparan mengenai perubahan zat kimia dan zat fisika beserta contohnya. Nah, silahkan pelajari dengan baik dan juga temukan perubahan zat fisika dan juga zat kimia yang ada di sekitarmu. Dan juga pelajari hal-hal yang masih menjadi pertanyaanmu. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.